Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Harinya Tuhan, harinya Tuhan.
adik-adik, kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Sekali lagi kalian mau ngajakin kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi kami, baik Kak Olin yang menceritakan firman Tuhan maupun semua anak-anak sekolah minggu Elroy Kids di rumah mereka masing-masing. Roh Tuhan ada pada kami, mengurapi kami supaya kami mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini tema pembelajaran firman Tuhan kita Kak Olin beri judul Tak Perlu Takut, Tuhan Menolong. Nah, sekali lagi ya, judulnya Tak Perlu Takut, Tuhan Menolong. Kalian ambil dari Markus pasal 8 ayat 28 sampai 34. Nah, kalian mau tanya nih, kira-kira apa sih sebenarnya yang suka kita takuti? Coba, adik-adik biasa suka takut apa? Ayo, siapa yang takut gelap kalau tiba-tiba listrik di rumah padam atau lampu padam, terus langsung takut, mama, papa, koko, cici tolong gitu. Siapa yang gitu? Atau aku kalau ke toilet harus masih ditemenin, saya takut harus ditemenin sama cici, harus ditemenin sama koko kalau ke toilet. Atau saya takut tidur sendiri, saya takut saya takut dengar suara-suara gitu, saya langsung kaget, langsung takut. Nah, siapa yang begitu? Siapa yang masih begitu? Atau kadang-kadang pas mau tidur terus tiba-tiba Mami, tolong, saya takut Mami. Nah, siapa yang masih begitu? Coba kita cek. Coba anak-anak sekolah minggu cek, sebenarnya apa sih yang kita takuti? Coba. Nah, hari ini Kak Olin ingin kita belajar, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu, tapi penuh kasih, mengasihi kita, dan menunjukkan kehebatannya sehingga kita gak perlu takut. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kalian ambil dari Markus pasal 8 ayat 28 sampai 34. Kisah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah, adik-adik boleh lihat di gambar tuh. Suatu hari Tuhan Yesus bertolak di danau dan Tuhan Yesus tiba di daerah Gerasa. Adik-adik lihat di gambar. Waktu Tuhan Yesus sampai, perahunya bersandar di Gerasa, tiba-tiba ada orang gila. Nah, orang ini gila karena apa? Karena dia dirasuk setan. Dia dirasuk setan gitu ya. Dia langsung lari gitu. Nah, orang-orang di wilayah sekitar, mereka kasihan sama orang gila ini karena apa? Siang dan malam dia jalan teriak-teriak di daerah kuburan, dia pukul-pukul badannya, dia banting-banting badannya, dia lukai badannya pakai batu. Nah, orang-orang kasihan sama dia, tapi mereka berusaha menolong orang gila ini. Mereka ikat tangannya, ikat kakinya, dirantein, tapi percuma. Karena apa? Ternyata roh jahat yang di dalam orang gila ini bukan cuma satu, tapi disebutnya legion, artinya banyak. Nah, lalu karena roh jahat yang di dalam orang gila ini banyak, jadi mau dikasih rantai kapal segede apapun tetap bisa dibuka sama orang gila ini. Dan orang gila ini setiap hari menyiksa tubuhnya. Sebenarnya bukan orang gila ini, tapi roh jahat yang tinggal di dalam dirinya yang menyiksa. Karena pekerjaan roh jahat adalah menyiksa kita, mau menghancurkan kita. Tapi kita lihat bagaimana kehadiran Yesus. Waktu Tuhan Yesus tiba di daerah itu, roh jahat yang di dalam orang gila itu mereka takut. Mereka takut sama Tuhan Yesus. Kita melihat roh jahat itu yang di dalam orang gila itu, dia datang langsung dia tunduk. Aduh Tuhan, jangan siksa saya. Nah, kalau adik-adik ada Alkitab di dalam jangkauan adik-adik bisa baca di dalam ayatnya
Markus pasal 5 ayatnya yang ke-6. Kak Olin bacain. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Nah, lalu roh jahat ini memohon kepada Tuhan Yesus, "Tolong," karena dia takut. Walaupun roh jahat itu banyak, di dalam orang gila ini jumlahnya sangat banyak, tapi roh-roh jahat itu mereka takut, mereka tidak berani terhadap Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang sangat berkuasa, baik di surga maupun di bumi. Jadi semua roh jahat takut sama Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Roh jahat itu mohon sama Tuhan Yesus, "Jangan usir kami dari daerah ini," katanya. "Tapi tolong, kalau bisa tolong. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus yang maha tinggi tolong, supaya kami pindah aja ke kerumunan-kerumunan babi itu." Nah, kira-kira Alkitab mencatat itu kawanan babi itu jumlahnya kira-kira sekitar 2000 babi loh. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus langsung mengabulkan. Dan roh jahat itu pindah ke kerumunan sekumpulan babi itu. Dan apa yang terjadi? Adik-adik lihat di gambar, babi-babi itu jatuh dan mati. Nah, hal yang bisa kita lihat di sini, bayangkan Alkitab mencatat jumlah babi itu ada sekitar 2000. Nah, harga satu babi, kalau babi yang kecil untuk pakan aja tuh 1 juta. Terus kalau babi yang besar itu kurang lebih 3.500.000. Nah, bayangkan kalau 2000 kali 3.500.000, karena satu babi yang besar kurang lebih 3.500.000. Berarti sekitar 7M. Sedikit nggak tuh? Banyak nggak tuh? Nah, banyak ya. Bayangkan, semua itu tidak ada harganya dibanding satu orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, dari cerita firman Tuhan tadi ada 3 hal yang harus kita ingat baik-baik di pikiran kita, masuk ke hati kita, supaya kita tidak boleh menjadi anak penakut. Nah, hal yang pertama yaitu bahwa Tuhan menolong kita sebab kita berharga di mata Tuhan. Coba sekali lagi baca sama-sama teksnya. Hal yang pertama yaitu Tuhan menolong kita sebab kita berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca tadi kita lihat bahwa babinya ada berapa? 2000 babi. Terus harganya kurang lebih berapa? 7M. Nah, kita jauh lebih berharga daripada 2000 babi. Kita jauh lebih berharga daripada uang 7M. Bayangkan, Tuhan menganggap bahwa kita sangat berharga. Karena Tuhan menganggap kita berharga, maka Tuhan pasti menolong kita. Nah, Tuhan menolong orang yang kerasukan setan. Tuhan juga menolong adik-adik Elroy Kids. Waktu adik-adik Elroy Kids merasa takut, merasa deg-degan, harus ingat bahwa adik-adik jauh lebih berharga dari 2000 babi. Adik-adik jauh lebih berharga dari duit yang banyak. Di hadapan Tuhan adik-adik sangat berharga, sehingga Tuhan pasti menolong ya. Tidak boleh takut. Nah, hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan tadi yaitu bahwa sama-sama baca, Tuhan yang berkuasa
memberi kita kuasa sebagai anaknya. Jadi kita adalah anak Tuhan. Waktu kita percaya sama Tuhan Yesus, kita adalah anak Tuhan dan kita diberi kuasa. Bener Kak Olin? Bener gak sih? Bener, bukan kata Kak Olin loh, kata firman Tuhan. Lihat lagi teks yang tadi kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 12. Ini menjadi ayat hafalan kita. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, jadi adik-adik, waktu kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, waktu kita percaya pada Tuhan, Tuhan yang berkuasa itu, Tuhan yang hebat, Tuhan Yesus yang sangat berkuasa itu memberi kita kuasa. Bayangkan, setan-setan roh-roh jahat takut tunduk sama Tuhan Yesus, gak berani. Lalu kalau Tuhan Yesus yang ditakuti itu, Tuhan Yesus yang hebat itu memberi kita kuasa. Jadi harusnya kita yang takut sama setan atau setan yang harus takut sama kita? Harusnya setan yang takut sama kita, bukan kita yang takut sama setan. Karena Tuhan Yesus yang sudah terbukti berkuasa memberi kita kuasa. Ada lagunya tuh, ku diberi kuasa oleh Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Nah, jadi Raja Mulia Yesus Kristus memberi kita kuasa. Jadi gak ada yang perlu kita takuti. Kalau iblis mau coba-coba nakutin kita, kita harus ingat firman Tuhan ini bahwa iblis yang harus takut sama kita. Karena kita anak Tuhan. Oke? Dan yang ketiga yaitu, baca sama-sama. Hidup kita harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalian kasih contoh, mata dipakai buat apa? Lihat nih firman Tuhan, baca supaya kita tahu janji Tuhan. Kadang-kadang ada anak-anak, bukan Elroy Kids ya, yang matanya dipakai malah nonton film horor. Setan ngapain ditontonin? Nggak guna. Firman Tuhan nih yang keren, yang harus kita baca, yang harus kita lihat. Oke? Pelajaran yang harus kita simak baik-baik pakai mata, dengar baik-baik pakai telinga ya, karena itu berguna buat kita supaya mulut kita menceritakan kehebatan kuasa Tuhan, mulut kita menceritakan keperkasaan Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Jadi Elroy Kids, kalau kamu rasa takut, kalau kamu rasa deg-degan, aduh ngeri, kayaknya aku rasa sendiri, ketakutan, ingat, Tuhan Yesus cerita bahwa Tuhan Yesus mengusir roh jahat, legion, ada banyak roh jahat, Tuhan Yesus usir, masuk di dalam babi-babi dan mati. Karena satu orang yang kerasukan itu berharga di mata Tuhan. Demikian pula kita berharga di mata Tuhan, kita diberi kuasa oleh Tuhan, dan kita mau pakai semua hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita takuti. Amin. Ingat hafalan kita tadi, dihafal baik-baik ayat hafalannya, dihafal masuk ke kepala, turun ke hati, sehingga waktu ada yang mau menakuti kita, firman Tuhan, Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan, lalu terngiang di dalam telinga kita, dalam pikiran kita, menghidupkan firman Tuhan menjadi kuasa sehingga kita menjadi orang-orang yang berani. Tuhan Yesus memberkati semua Elroy Kids. Mari tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Kalian juga mau mengajak adik-adik berdoa juga buat bangsa dan negara. Kita juga mau berdoa buat orang tua kita supaya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Yuk sama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hamba sudah selesai dengan kebenaran firman-Mu.
Hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati semua Elroy Kids, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, mereka yang mendengarkan firman Tuhan dari rumah-rumah mereka masing-masing. Kami berdoa roh Tuhan ada di dalam diri mereka, menjadikan mereka anak-anak yang berani, karena mereka tahu mereka berharga di mata Tuhan. Menjadikan mereka anak-anak yang memandang kepada kuasa Tuhan, Tuhan yang memberikan mereka kuasa sebagai anak Tuhan, dan supaya hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang bersekolah, baik yang online maupun yang sudah tatap muka terbatas di sekolah. Hamba berdoa Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kesehatan dan kesuksesan di dalam studi mereka. Hamba juga berdoa Tuhan, Engkau juga memberkati setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Kami berdoa buat rencana ibadah onsite sekolah minggu. Tuhan juga mau tolong, biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami mau katakan kami tidak perlu takut lagi sebab Tuhan beserta kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.